Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya lah kita semua mampu berkumpul pada perkuliahan di pagi hari ini. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Mayada Hanawi MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Madzhabut Tafsir serta teman-teman semua yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang Madzhab Tafsir Zahiriyah. Saya Safana Zahra selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada Kanahdianul Islamiyah, yang kedua ada saya sendiri, Safana Zahra, yang ketiga ada Salma Kamila, yang terakhir ada Tiara Rizkia. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir masukan dari dosen pengampu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyajian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu zahir menurut ahlul zahir? Arif Khalil mencoba merumuskan bahwa yang dimaksud dengan zahir itu di kalangan ahlul zahir ialah zahir lafaz menurut bahasa, yaitu tidak memalingkan lafaz itu dari artinya menurut bahasa kecuali ada nas atau ijma. Mengalihkan lafaz dari arti lahirnya dan dari arti bahasa semula tanpa ada nas dan ijma, maka hal itu batil dan dianggap mengubah firman Allah. Wais pun menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan zahir itu ialah meninggalkan takwil dan mengambil arti yang nyata apa adanya berdasarkan akal secara aksiomatik, sesuai dengan bahasa dan arti yang difahami pendengar dari teks sejalan dengan adat istiadat. Jadi metode zahiri itu adalah dalam operasionalnya menghindari takwil dan semata-mata melakukan penalaran hukum berdasarkan arti yang nyata, terang, mudah ditangkap oleh akal, dan makna yang diambil itu sesuai dengan bahasa tutur dan tujuan pengucapannya, serta pendengar pun dapat memahaminya sesuai dengan pemakaian komunitas penuturnya. Sejarah berdirinya mazhab tafsir Zahiriyah. Pendiri mazhab Zahiri ialah Imam Ahmad atau Abu Salman Dawud bin Ali bin Khalaf al-Asbihani, atau ada yang mengatakan juga al-Asbihani, yang terkenal dengan Al-Zahiri. Beliau ini lahir di Kufah. Imam Daud Al-Zahiri bertempat di Baghdad dan asalnya dari kalangan penduduk Qasyam. Beliau bermadhab Syafi'i pada mulainya dan amat teguh memegang hadis. Sedang ayahnya bermadhab Hanafi. Namun pada akhirnya beliau menentang madhab Syafi'i, mempergunakan kias dan memandangnya sebagai sumber hukum. Penamaan madhab Zahiri sebagai dikemukakan oleh Asy-Syatibi bertalian erat dengan pembatasan madhab ini terhadap acuan untuk mengetahui maqasid asy-syar'i pada penjelasan nas sesuai dengan pendekatan kebahasaan. Metodologi mengamalkan zahir Al-Quran dan Sunnah selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dari keduanya atau dari ijma, maka kias ditolaknya. Mazhab ini terus diikuti sampai abad ke-5 Hijriah, kemudian surut. Pendapatnya banyak bertentangan dengan jumhur ulama karena pendapatnya tidak berdasarkan pada kias atau ra'yu dan mengamalkan zahir Al-Quran dan Sunnah. Melihat masa hidupnya, ia atau Imam Dawud lebih muda dari tokoh-tokoh 4 mazhab lainnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibnu Abbas, dan Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari sejarah hidup Daud diketahui bahwa ia adalah alumni madrasah Imam Asy-Syafi'i dan ia sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan kata Al-Subki, Daud ibnu Ali adalah orang pertama sekali menulis buku tentang keutamaan manaqib Imam Asy-Syafi'i sebelum memunculkan mazhabnya. Daud adalah pengagum
dan pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Ia mempelajari pemikiran Asy-Syafi'i melalui murid ashabnya, seperti Abu Thawr, dan melalui kitab-kitab peninggalannya. Kekagumannya itu disebabkan komitmen Asy-Syafi'i yang amat kuat terhadap sunnah. Fikih menurutnya identik dengan nas atau ham ala anas, atau mempersatukan sesuatu dengan hukum dalam nas. Akan famar mazhab ini sehingga mampu menggeser mazhab Zahiri ke urutan kelima. Perkembangan mazhab Zahiri tersebut tidak lepas dari kegigihan Daud dalam menyebarkan doktrinnya kepada para muridnya dan pembukuan karya-karyanya yang lebih cocok disebut sebagai fikih sunnah. Next. Di sini ada latar belakang dikategorikan sebagai tafsir corak Zahiri. Sesuai dengan namanya, mazhab al-Zahiri dikenal sangat berpegang teguh terhadap arti lahir atau zahir dari nas tanpa mempertimbangkan pada penalaran rasio atau ro'yu. Dalam pemikiran ijtihadnya, di mana Daud seorang pengagum berat Imam Asy-Syafi'i yang dianggapnya sangat berpegang kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Namun, dari metode ijtihad Imam Syafi'i, Daud mengambil sikap hanya untuk berpedoman terhadap nas semata atau baik Al-Quran dan hadis, seraya meniadakan kias atau ro'yu. Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab ini mencapai masa kegemilangan masa Ibnu Hazm al-Andalusi yang merupakan penerus mazhab Zahiri, murid dari Daud. Melalui tokoh ini, mazhab Zahiri tumbuh kuat di Andalusia. Namun, karena kematiannya pula, mazhab ini dalam waktu relatif singkat menjadi lemah. Ciri utama pemikiran Ibnu Hazm adalah sandarannya yang kuat terhadap arti lahir nas ketika menetapkan dan menyimpulkan suatu hukum dengan tanpa berpaling kepada teori-teori ijtihad bil arwa'i seperti yang dilakukan oleh jumhur fuqaha atau qiyas, istihsan atau maslahah al-mursalah. Selain Al-Quran, hadis, dan ijma, sahabat sumber hukum lain disebut oleh Ibnu Hazm ketika mengistinbatkan hukum adalah teori al-dalil. Sedangkan al-dalil merupakan bagian dari nas itu sendiri. Daud al-Zahiri yang merupakan pencetus tafsir mazhab Zahiriyah, murid dari Imam Syafi'i, dapat dikatakan apabila teori hukum Imam Asy-Syafi'i yang kental dengan nuansa nas diterapkan secara kaku dan ketat akan melahirkan pemikiran yang literalistis. Dengan kata lain, Zahirisme adalah bentuk ekstrim dari penerapan secara ketat teori hukum Syafi'i. Next. Konsep Zahiri atau pendekatan Zahiri yang digunakan Ibnu Hazm dan Al-Zahir pada umumnya adalah semata-mata melakukan penalaran hukum berdasarkan arti yang nyata, terang, mudah ditangkap oleh akal, dan makna yang diambil itu sesuai dengan bahasa tutur komunitas penggunaan bahasa itu. Berbeda dengan konsep zahir sebagai dibahas ulama usul, yaitu makna yang secara langsung dapat dipahami dari teks yang tertulis tanpa perlu kepada keterangan lain, tapi makna tersebut bukanlah makna pokok yang disebut oleh Shikok al-Kalam atau konteks kalimat. Dalam melakukan istinbat hukum, sistematika sumber dalil yang menjadi pengarang mazhab al-Zahiriyah adalah pertama, kitab, as-sunnah, ijma sahabat,
Keempat, dalil. Mazhab ini tidak membahas masalah mengenai ilat hukum dan tidak mengakui qiyas sebagai dalil atau sumber hukum. Pemikiran Imam Daud Az-Zahiri ini didasarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 49 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Next. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Nadia, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya contoh kitab dan biografi penulisnya. Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Ghalib bin Salih bin Sufyan bin Yazid. Ibnu Hazm dilahirkan pada malam Rabu akhir bulan Ramadan tahun 384 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi di kota Cordoba. Dia salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang dikenal dengan pemikirannya yang tekstual terhadap dalil Al-Quran maupun hadis Nabi. Karya-karya Ibnu Hazm ada 23 kitab dan di antara salah satu karyanya yaitu Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Pada kitab ini ia bukan hanya menghimpun metode ijtihad ulama Zahiri dan membandingkannya dengan metode mazhab lain, tetapi ia juga memasukkan beberapa prinsip dan kaidah baru yang dirumuskannya sendiri dengan pandangan-pandangan prinsipil tentang bagaimana cara beristinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Next. Selanjutnya. Ya, sebagai seorang ulama fikih, Ibnu Hazm pada mulanya pengikut mazhab Maliki sebagai mazhab yang populer di Andalus pada saat itu. Kemudian berpindah ke mazhab Syafi'i. Ia sangat mengagumi Imam Syafi'i karena keunggulannya dalam bidang sunnah dan kritiknya terhadap istihsan. Namun keberadaannya dalam mazhab Syafi'i tidak terlalu lama karena ia tertarik dengan pemikiran Daud bin Ali al-Isfahani yang dalam istinbat hukum hanya berpegang kepada nas saja. Pendapat Daud ini sangat menarik perhatian Ibnu Hazm, karena dengan pendapat itu ia dapat membebaskan pikirannya dari keterikatan taklid kepada mazhab-mazhab yang telah berkembang, untuk kemudian hanya terikat kepada nas saja. Next. Ibnu Hazm memilih mazhab al-Zahiri karena dalam mazhab ini tak ada orang yang ditaklidi. Terlepas dari ikatan mazhab, manhaj mazhab ini adalah keharusan mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat seraya menolak ra'yi. Sehingga tak berlebihan bila mazhab ini kemudian disebut sebagai mazhab Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Dengan manhaj tersebut, Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim wajib berijtihad sesuai kemampuannya dan sekaligus juga mengharamkan taklid. Menurut mazhab tersebut, jika seorang mengikuti pendapat para ulama, maka ia harus mengetahui dalilnya. Paling tidak mengetahui bahwa pendapat itu berdasarkan pada nas atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya. Next. Kemudian contoh ayat dan tafsirnya. Misalnya perintah untuk mengganti puasa Ramadan bagi orang yang meninggalkannya karena sakit atau bepergian, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakannya pada permulaan waktu kesanggupannya. Begitu bulan Ramadan berakhir, jika menundanya tanpa alasan maka ia durhaka karena penundanya. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Next. Next. Perintah dalam ayat di atas menurut Ibnu Hazm menunjukkan kesegaraan untuk melaksanakannya. Sedangkan jumhur memandang
penggantian itu tidak segera berdasarkan kata ayyamin ukhara dalam ayat itu yang dinyatakan secara mutlak tanpa ikatan waktu tertentu dan keharusan untuk berturut-turut. Dengan demikian, kata tersebut memalingkannya dari tuntutan kesegaraan atau tidak terdapat qarinah yang menghendaki kesegaraan pelaksananya. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh Salma Kamila. Dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan membacakan tentang kesimpulan mazhab Zahiri. Pendiri mazhab Zahiri yaitu Imam Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Salman Dawud bin Amr bin Khalaf As-Subihani. Dia terkenal dengan Al-Zahiri. Dia lahir di Kufah, kemudian diteruskan oleh muridnya yaitu Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, Ghalib bin Syahid bin Sufyan bin Yazid atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Hazm. Konsep al-zahir atau pendekatan zahir yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan ahli al-zahir itu pada umumnya adalah semata-mata untuk melakukan penalaran hukum berdasarkan arti yang nyata, terang, mudah ditangkap oleh akal, dan makna yang diambil itu sesuai dengan bahasa, tutur, komunitas, pengguna bahasa. Mazhab Zahiri dikenal sangat berpegang teguh terhadap arti lahir atau zahirnya dari nas tanpa mempertimbangkan pada penalaran rasio atau ra'yu dalam pemikiran dan ikhtiarnya. Dalam melakukan istimbat hukum, sistematika, sumber dalil yang menjadi pegangan mazhab al-Zahiri itu ada Alkitab, ada Sunnah, ada ijma' sahabat, dan ada dalil. Salah satu kitab bermazhab Zahiri yaitu ada karya Ibnu Hazm, judulnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, yang menghimpun metode ijtihad ulama serta merumuskan dan memformulasikan usul fikih dan metode ijtihad mazhab Zahiri dengan pandangan-pandangan prinsip yang bagaimana cara beristinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, demikian materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung absen dulu ya, sambil nunggu mungkin ada yang tanya. Ini 4 apa? 4E. Ada Ibu. Ada Ibu. Oke. Benar ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Rifka Azkia. Hadir Ibu. Rindi. Rindi ada? Gak ada. Rindi Anjani. Hadir Ibu. Ibu maaf tadi si Rindi izin ke kamar mandi Ibu. Oke. Rizky Rahmatika. Hadir Ibu. Sabina Salsabila. Ada? Nggak ada? Safana. Hadir Ibu. Kemudian Sakinatul Husna. Hadir Ibu. Salma Aldira. Hadir Ibu. Saripah Siregar. Nggak ada. Safina. Hadir Ibu. Saidah. Saidah ada? Hadir Ibu. Safira Suci. Hadir Ibu. Safah. Nggak ada. Serli. Nggak ada juga. Sofi. Hadir Ibu. Siti Deli. Hadir Ibu. Siti Nur Alfia. Hadir Ibu. Siti Sofia. Hadir Ibu. Siti Solihah. Hadir Ibu. Siti Sarah. Hadir Ibu. Siti Salsa. Siti Salsa nggak ada. Siti Rukoyah. Hadir Ibu. Suhartika. Hadir Ibu. Sulfiana. Hadir Ibu. Sarifah. Hadir Ibu. Sifa. Hadir Ibu. Tanzila. Hadir Ibu. Tazkiyatun Nufus. Hadir Ibu. Tengku Miftahul. Hadir Ibu. Tiara. Hadir Ibu. Tiwi. Hadir Bu. Tri Nur Cahyani. Hadir Ibu. Tias Rizky. Hadir Bu. Uhti. Hadir Ibu. Umnia. Hadir Ibu. Wafa. Hadir Ibu. Wardah. Hadir Ibu. Salma Kamila. Hadir Ibu. Salma Kamila Putri. Hadir Ibu. Kuliah. Walia izin ke rumah sakit Ibu. Kenapa? Siapa yang sakit? Nganterin ibunya. Oh, semoga cepat sembuh. Rini. Rini nggak ada. Anissa. Anissa Salsabila nggak ada juga. Fajriah. Nggak ada juga. Nadira. Nadia. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke. Ibu mohon maaf, Serli hadir Bu. Serli. Oke. Ibu, Ya. maaf tadi Bapak hadir, tapi suaranya nggak kedengaran. Zoom saya belum Oke. ada. Terima kasih, Bu. Lagi. Udah nggak ada. Oh, tidak ada. Saya tutup. Sekarang, ya hari ini cuma Zahiri doang.
Sama tarbiyah apa enggak? Tarbawi. Atau tarbawi besok? Apanya maksudnya minggu depan? Hari ini 2 kelompok, Ibu. 2 kelompok? Ya udah Iya, sekalian. Ibu. Tarbawi tadi belum maju kan tarbawi tadi? Belum presentasi? Belum, Bu. Ya udah langsung aja. Nanti saya langsung tinggal terangkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan nikmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan, sehingga masih bisa berkumpul pada Zoom perkuliahan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang sekarang ini. Dan semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nadira, ada Sayyidah Farhatun Nisa, ada Sulfiana, dan ada Tias Rizky Elvariani. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi tambahan dan masukan dari dosen pengampu, dan terakhir adalah sesi penutup. Baik, kita melangkah ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Marilah sama-sama kita membuka perkuliahan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, penjelasan tentang tafsir tarbawi, yaitu tafsir atau penjelasan Al-Quran, dan tarbawi, yaitu pendidikan, sehingga dapat dipahami bahwa tafsir tarbawi adalah penjelasan atas ayat-ayat suci Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Selanjutnya, sejarah berdirinya mazhab tafsir tarbawi. Tafsir tarbawi dapat dikatakan cukup baru, yang baru-baru ini digunakan oleh Anwar Al-Bas dalam karyanya yang berjudul At-Tafsir At-Tarbawi lil Qur'anul Karim, yang menyatakan bahwa Al-Quran ialah kitab dakwah dan gerakan, sehingga manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika ia tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan pendidikan Qur'ani Islami yang benar, atau yang disebut Al-Qur'aniyah Al-Islamiyah As-Shahihah. Selanjutnya, metode tafsir tarbawi menurut Al-Bas. Yang pertama, tetap mempertahankan sistematika mushaf Al-Quran, sehingga terdapat dua tampilan, yaitu ada mushaf Al-Quran dan ada tafsirannya. Yang kedua, menjelaskan kalimat Al-Quran yang dianggap sulit dipahami oleh orang yang bukan bidangnya. Yang ketiga, menyebutkan tujuan-tujuan prosedural pada setiap bagian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan ayat yang terkait dengan pendidikan. Di dalam ayat diberi penjelasan yang sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang hendak ditampilkan serta kaitannya dengan kehidupan aktual yang berfokus pada aspek pendidikan. Yang kelima, menjelaskan apa yang ditunjukkan ayat terkait pendidikan bagi kehidupan para pembacanya sebagai tolak ukur pada setiap perbuatannya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Sulfiana. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang dikatakan
mengkategorikannya sebagai tafsir corak tarbawi. Tafsir tarbawi adalah tafsir Al-Quran yang bercorak pendidikan yang dipengaruhi oleh yang pertama latar belakang mufasir. Sang mufasirnya harus memiliki latar belakang pendidikan dan atau keahlian di bidang pendidikan tersebut. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan oleh sang mufasir saat akan menafsirkan Al-Quran adalah penyusunan tafsir tersebut memang sengaja untuk mengembangkan teori atau konsep pendidikan Islam walaupun sang penafsir tidak punya latar belakang ilmu pendidikan. Yang ketiga, gabungan dari kedua hal tersebut di atas. Kemudian dikatakannya sebagai corak tafsir dikarenakan tafsir tarbawi ini sebuah produk penafsiran Al-Quran di mana penafsirannya menggunakan perspektif dan pendekatan pendidikan atau menekankan pada aspek dan nilai pendidikan dalam penafsirannya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh kitab tafsir tarbawi. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Salman Harun. Di gambar kedua ada metodologi tafsir tarbawi yang ditulis oleh Bapak Rosidin. Dan contoh ketiga ada tafsir tarbawi yang ditulis oleh Bapak Kadar Muhammad Yusuf. Kemudian selanjutnya, nah contoh ayat atau isi tafsiran pendidikan dari pendidikan diri dan anggota keluarga. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kita harus memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yang dimana kita diperintahkan untuk menaati perintah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sayyidah Farha. Baik, selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Dalam sebuah riwayat bahwa ketika ayat ke-6 ini diturunkan, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang Allah memerintahkan kepadamu melakukannya. Begitulah caranya meluputkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah 19 malaikat. Mereka dikuasakan mengadakan penyiksaan di dalam neraka, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah." Selanjutnya itu analisis surat At-Tahrim ayat 6. Rumah tangga harus dimulai dalam menanamkan iman dan memupuk Islam. Karena dari rumah tangga itulah akan terbentuk umat, dan dalam umat itulah akan tercipta masyarakat Islam. Oleh sebab itu, orang yang beriman tidak boleh pasif, artinya berdiam diri menunggu saja. Nabi sudah menjelaskan tanggung jawab dalam menegakkan iman, dengan anjuran supaya memelihara diri sendiri terlebih dahulu, agar tidak tersentuh neraka. Setelah itu, memelihara seluruh isi rumah tangga, istri dan anak-anak, karena mereka semua merupakan tanggung jawab pemimpin rumah tangga. Begitu juga ketika seseorang berada dalam unsur kepemimpinan yang lebih tinggi, maka ia harus siap mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya sesuai dengan kadar kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu istinbat atau kesimpulan.
Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan tentang perintah menjaga diri sendiri dan keluarga dari panasnya api neraka. Dengan cara membimbing dan mendidik keluarga, terutama kepada kedua orang tua sebagai panutan untuk anak-anak dalam keluarga, agar dapat membimbing dan mendidik anak-anak, menanamkan kepada mereka akhlak dan keimanan untuk menjadi anak yang dewasa, untuk selalu menjaga diri sendiri dan keluarga dari panasnya api neraka, yaitu dengan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Baik. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Tafsir Tarbawi adalah penjelasan atas ayat-ayat suci Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Corak tafsir Tarbawi ini lahir karena sang penafsirnya memiliki latar belakang pendidikan dan atau keahlian di bidang pendidikan. Bisa juga karena tujuan penyusunan tafsir tersebut memang sengaja untuk mengembangkan teori atau konsep pendidikan Islam. Walaupun sang penafsir tidak punya latar belakang ilmu pendidikan misalnya, mungkin juga gabungan dari kedua hal tersebut. Contoh, kitab tafsir Tarbawi adalah tafsir Tarbawi atau menyingkap tabir ayat-ayat pendidikan karya Dr. Haji Ahmad Fatoni, dan contoh ayat dan isi tafsiran terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan tentang perintah menjaga diri sendiri dan keluarga dari panasnya api neraka. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Sekarang kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya, langsung aja ya. Saya mohon maaf hari ini lagi nggak buat nggak buat PPT. Tolong coba tadi pemakalah tampilkan yang Az-Zohiri dulu, yang profilnya. PPT-nya, Ibu. Ya, PPT-nya, PPT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang kita bahas pertama adalah mazhab al-Zahiri, ya. Tafsir mazhab al-Zahiri. Pendirinya mazhab Zahiri adalah bernama Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbihani, yang lahir tahun 202. Beliau adalah pakar bidang fikih, ya. Beliau pun sebetulnya awalnya adalah penganut mazhab Syafi'i, ya. Setelah mendalami beberapa ilmu, ya, terutama bidang fikih, ya, kemudian usul fikih yang dari mazhab Syafi'i, kemudian beliau menganalisis, ya, ditambah lagi dengan beliau berada di dalam suasana lingkungan sosial politik yang mana pada saat itu, ya, beliau melihat pertama adalah hasil dari analisisnya adalah beliau
melihat proses bagaimana istinbat hukum yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, ya. Beliau menganalisisnya adalah bahwa istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah istinbat hukum yang juga berdasarkan ra'yu. Jadi tidak hanya berdasarkan nas, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis saja, namun juga didominasi dengan ra'yu. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Hanafi. Kemudian dengan berjalannya waktu, Imam Al-Zahiri pun juga dihadapkan dengan sosial lingkungannya yang banyak beberapa ulama di sana yang beraliran Mu'tazilah. Kemudian dia lihat bagaimana proses yang dilakukan oleh Mu'tazilah, yaitu lebih dominan penggunaan akalnya dibandingkan dengan menggunakan maksurnya. Kemudian dia melihat lagi, dia menganalisis lagi ada yang namanya aliran Syiah batinnya, yang mana dalam menafsirkan Al-Quran, ya, menyikapi sumber penafsiran Al-Qurannya adalah dengan cara menggunakan batinnya, ya, atau menggunakan pentakwilan yang dimana hasil makna pentakwilannya sangat jauh berbeda dengan makna lahirnya, makna lafziyahnya. Nah, disinilah pergolakan yang terjadi pada Imam Al-Zahiri ini yang akhirnya membuat beliau bertekad untuk tidak melakukan taklid terhadap mazhabnya dan juga melakukan ijtihad sesuai dengan hasil analisis dia bahwa sesungguhnya untuk menafsirkan Al-Quran, ya, itu juga harus bersumber yang pertama pada bil ma'thur, dan juga untuk beristinbatkan hukum ketika menghadapi beberapa masalah, ya. Beberapa masalah harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang dilakukan oleh Al-Zahiri. Dan mengurangi yang namanya dominasi penggunaan nalar, penggunaan ra'yu itu dia kurangi. Nah, bagaimana ketika nanti beliau menghadapi masalah-masalah yang itu sumber hukumnya tidak bisa ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka beliau menggunakan ijma, ya. Menggunakan ijma, yang mana ijma dalam konsep Al-Zahiri adalah menggunakan istidlal. Istidlal yaitu melihat permasalahan, kemudian ditemukan ilatnya, kemudian dicari kira-kira hadis atau Al-Quran yang hukumnya bisa mendekati yang kasusnya atau permasalahannya mendekati permasalahan yang sedang beliau hadapi, ya, atau yang beliau cari hukumnya. Nah, yang mendekati ini akhirnya bisa digunakan dalil tersebut, dalil Al-Quran atau hadisnya bisa digunakan sebagai dalil permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Allah. Atau kembali kepada istishab yang mana penetapan yang telah dilakukan oleh sebuah ulama, ya, yang dimana dia lebih kuat, itu akan digunakan sebagai sumber hukum dibandingkan dengan pendapat-pendapat ulama yang dia terbaru dan juga tidak begitu kuat. Nah, itu yang dilakukan oleh Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat perbandingannya Al-Zahiri dengan Hambali, mereka sama-sama membuat sebuah mazhab dengan alasan adalah mengurangi dominasi penggunaan ra'yu dan kembali kepada nas. Namun hasilnya adalah sangat berbeda. Kalau Al-Zahiri sangat gampang atau sangat mudah dalam pengambilan hukumnya, ya, dengan kasus yang cara yang berbeda yang sangat mudah, ya, sangat memudahkan lah gitu. Tetapi kalau Hambali itu lebih sangat ketat, ya, sangat selektif, ya. Nah, perbedaannya begitu. Kalau Hambali dia kembali kepada nas dan juga secara lafziah dalam menafsirkan Al-Quran, tetapi hasilnya sangat ekstrim, ya, sangat ketat. Kalau Al-Zahiri sama-sama menjustis dirinya untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dan juga secara lafziah,
namun hasilnya sangat longgar, ya, sangat longgar, sangat gampang dibanding kalau kita bandingkan dengan punya hamba. Nah, untuk kitabnya, untuk Az-Zuhairi, saya mohon maaf, saya belum bisa menemukan kitab Al-Zuhairi yang benar-benar pure tafsir, ya. Seperti yang madhab sebelumnya, kan kita bisa temukan kitab tafsirnya langsung yang memang dia membahas tentang ayat Al-Quran saja, yang nanti hasil penafsirannya di mana itu dikemas dengan cara dengan cara fikih misalnya, gitu kan. Nah, untuk Al-Zuhairi saya tidak bisa temukan. Mau tidak mau kita hanya bisa melihat gaya penafsirannya dari kitab-kitab tafsir, dari kitab-kitab fikihnya kayak Al-Mahalli, ya, dan beberapa kitab-kitab lainnya kalau dan akidah yang berhubungan dengan akhlak dan berhubungan dengan akidah, ya, yang dia dikemas dan ditafsirkan oleh beberapa ulama-ulama yang bermadhab fikihnya madhab Zuhairi. Nah, mungkin kita hanya bisa melihat dari situ, tapi kalau dari kitabnya langsung, kitab tafsirnya langsung saya belum bisa temukan dari bukan kemarin ya, dari beberapa semester ketika saya mengajar madhab Zuhairi, saya itu belum bisa temukan sampai sekarang. Saya mohon maaf ya. Dan mungkin beberapa teman ada yang bisa menemukan, nanti kita bisa share bareng. Nah, untuk untuk selanjutnya adalah madhab tafsir Corak Tarbawi, ya. Corak Tarbawi, tolong ditampilkan itunya, PPT-nya, kelompok Tarbawi. Ya. Oke, selanjutnya adalah tafsir yang bercorak Tarbawi, ya. Tafsir yang bercorak Tarbawi, tadi kalian sudah bahas, ya, bagaimana pengertian dari tarbiyah, yaitu tarbiyah artinya mendidik, ya, mendidik, mengedukasi, nah itu artinya tarbiyah. Nah, adapun madhab tafsir Tarbawi atau bahasanya adalah corak Tarbawi, itu keluar pada masa kontemporer, ya, pada masa kontemporer atau masa modern yang sekarang-sekarang. Kalau masa klasik tidak bisa kita temukan coraknya, tafsirnya tidak bisa temukan. Tapi ya, kalau ayat-ayatnya, ya, karena ayat Al-Quran itu pasti otomatis ada pesan-pesan tarbawinya. Minimal pertama adalah di ayat pertama yang turun, yaitu lafadz Iqra bismi rabbik. Nah, lafadz Iqra bismi rabbik inilah juga yang menjadi dasar pedoman para ulama-ulama yang berlatar belakang pendidikan atau latar belakangnya sebagai penggagas kemajuan pendidikan, ya. Dari ayat Iqra bismi rabbik inilah yang akhirnya mereka mau mengembangkan penafsiran yang mana coraknya adalah bercorak Tarbawi. Lafadz Iqra bismi rabbik yang mempunyai arti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini lafadz rabbik ini artinya adalah Tuhan. Tuhan yang posisinya sebagai pendidik, sebagai pengedukasi, sebagai pemberi ilmu, ya. Allah yang mengedukasi hambanya dengan menyebutkan beberapa ilmu dan memberikan beberapa ilmu, ya. Disinilah yang akhirnya beberapa ulama dengan mengetahui dasar tersebut ditambah dengan beberapa ayat dalam Al-Quran pun juga mencakup beberapa ayat yang berunsur tentang mendidik manusia, mendidik akhlak manusia, mendidik karakter manusia, ya, mengedukasi manusia untuk menjadi orang yang berakhlak karimah, itu perlu adanya pendidikan. Nah, disinilah akhirnya di masa kontemporer
kontemporer akan muncul beberapa penafsiran yang bercorak tarbawi. Nah, seperti tadi contohnya yang sudah disebutkan oleh beberapa makalah, kalau itu sudah masuk ke masa modern ya. Ya. Itu beberapa contoh kitab, coba tampilkan kitabnya. Kitab yang bernuansa tafsir tarbawi ya. Tafsir tarbawi yang dimana di dalamnya nanti ya seorang mufassir akan memberikan penjelasan-penjelasan dan konsep-konsep tarbiyah, metode-metodologi tarbiyah ya. Nah, kalau ini ada kitab tafsir metodologi tafsir tarbawi ya. Ini adalah ngomongin tentang metodologinya ya. Jadi belum sampai masuk pada penjelasan ayat untuk menafsirkan ayat tarbiyahnya bukan ya. Kalau untuk metodologi itu fokus pada metodologi bagaimana seorang mufasir ketika mau menafsirkan ayat-ayat tarbiyah ya. Kalau yang bisa kita lihat nanti penjelasan-penjelasan yang sangat dalam terkait dengan ayat-ayat tarbiyah ya, itu bisa ditemukan di seperti tadi ini tafsir tarbawi. Nah, baik yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Salman Harun atau Qadar M. Yusuf. Nah, atau juga bisa kalian temukan di mana? Di Kemenak. Kemenak pun juga punya kitab tafsir ya. Sebentar nanti ini juga saya share. Nah, di Kemenak juga dia juga mengembangkan tafsir tarbawi ya. Tafsir tarbawi dengan judul Pendidikan Pembangunan Karakter dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia. Ini isinya adalah tafsir maudhu'i. Nah, dikemas dalam versi tafsir maudhu'i sama. Dengan tadi yang ditampilkan oleh pemakalah juga gitu. Itu dikemas dalam bentuk tafsir maudhu'i. Bukan tafsir tahlili yang fokus pada ayat tarbiyah ya, yang misalnya disusun secara tertib musafi bukan. Tetapi fokusnya pada tafsir maudhu'i. Dia kemas dengan ayat-ayat itu akan dikumpulkan sesuai dengan tema-tema yang akan diusung. Nah, yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, kalau ini yang dikembangkan, yang dibuat oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran di bawah Kementerian Agama. Nah, ya. Jadi kalau mau tahu tafsir tarbawi, nah corak tarbawi merupakan corak penafsiran yang sudah kontemporer ya. Yang sudah kontemporer, yang bisa kita lihat sudah pengemasannya dan sistematikanya sudah yang ke sekarang ini ya. Jadi sudah bisa difahami ya, Neng ya. Ada pertanyaan? Baik dari tafsir Zahir atau tarbawi? Kalau enggak langsung saya tutup karena saya mau berpindah ke kelas selanjutnya. Tadi sudah saya absen ya, tinggal saya ambil fotonya aja. Ini berarti tinggal tafsir ilmi ya. Ini kelas D. Kelas D mau masuk kapan? Kamis? Iya Ibu, Kamis jam pertama. Kamis jam pertama. Kalau jam kedua nggak bisa? Jam kedua ada mata kuliah lain Ibu. Atau mau jam ketiga Bu? Jam ketiga aja ya? Iya, boleh Bu. Saya itu semasa apa namanya puasa itu kalau pagi ada pengajian, jadi saya ikut ngaji gitu. Jadi kan nggak mungkin saya bilang yai jangan pagi saya ngajar, nggak mungkin kan? Saya muridnya otomatis saya harus ngikutin kata yai. Nah di situ. Jadi mau nggak mau saya dari semenjak puasa saya kalau pagi nggak bisa, dimulainya di jam 2, jam kedua, jam ketiga. Jadi nanti yang jam ketiga itu, yang jam pertama kita molorkan di jam sehabis duhur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua dan Allah memberikan petunjuk bagi kita kebenaran dari ilmu tersebut. Dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, ibadah selama bulan puasa ini diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bagaimanapun kita manusia pasti ada khilaf selama menjalani bulan puasa. Dan rezeki ekonomi yang dihadapi oleh kebutuhan
dalam keluarga kita semuanya diberikan oleh Allah ya. Zaman sekarang apalagi ini lagi banyak namanya kenaikan harga dan lain sebagainya, dikit-dikit pajak apapun itu kembali kepada Allah ya. Kita bergantung kepada Allah, minta sama Allah semoga walaupun naik semuanya tetap Allah kasih kebutuhan dipenuhi semuanya dan kita tetap menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena kalau bergantung kepada Allah pasti akan dikasih jalan keluar bagaimanapun itu susahnya. Jangan pernah bergantung kepada manusia ya, karena itu juga nggak akan ada hasilnya, yang ada juga ya sama nanti itu jatuhnya juga kalau kita mau fokus ya jatuhnya musyrik ya. Gitu. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf, kita semua kasih kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Ibu, syukron. Sama-sama, sama-sama.